Selamat sore Tribuners, kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ada Bang Dani. Ya, Apa kabar Bang Dani? sehat. Sehat ya. Bang Dani ini dari Eksekutif Nasional Walhi Jambi, betul nggak Bang? Nasional. Oke, lalu Bang Dwi dari Walhi Jambi. Sehat. Apa kabar Bang Dwi? Salam Adil Lestari. Oke, kali ini kita bahasannya soal akan adanya sebuah event besar di Jambi yang akan yang digagas oleh teman-teman dari Walhi yang dinamakan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2022. Betul nggak itu Bang ini? Betul. Oke. Ini rencananya akan dilakukan pada awal bulan Juni. Iya. Seberirisan dengan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Iya. Oke, Bang Dani, yang pertama itu sebenarnya kenapa di Jambi jadi tuan rumah untuk event sebesar ini, kegiatan sebesar ini Bang Dani? Iya, pertama Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2002 ini itu oleh Eksekutif Nasional Walhi menetapkan Jambi sebagai tuan rumah. Ya. Kenapa Jambi? Karena Walhi melihat bahwa kompleksitas persoalan lingkungan di Jambi itu juga penting untuk dibicarakan, dielaborasi, kemudian bagaimana membangun gagasan-gagasan terhadap pemulihan dan perbaikan lingkungannya, di mana Walhi melihat bahwa krisis iklim dan bencana ekologis ini semakin ke sini, ya ke depan itu semakin masif, dan bahkan ada situasi yang sama yang dialami oleh tidak saja kita di Indonesia, di Jambi, tetapi oleh 7,7 miliar penduduk dunia. Di mana kita berhadapan pada ancaman bencana biodiversity, bencana lingkungan dan krisis iklim, dan kita sudah mulai rasakan itu. Nah, ini harapannya juga menjadi gagasan besar yang bisa dibahas, dikenal oleh publik, kemudian membangun bagaimana semangat kita untuk mempertahankan keberlanjutan dan keberlangsungan hidup. Nah, di kita ini misalnya di Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2002 yang dilakukan di Jambi ini, harapannya itu rangkaiannya akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni. Nah, beberapa kegiatannya itu tentu melibatkan publik, pemerintah, dan semua orang yang punya kepedulian terhadap bagaimana pemulihan lingkungan hidup di Jambi. Artinya ini bukan acara eksklusifnya Walhi Jambi, tapi adalah acara yang dibawa Walhi untuk publik. Iya, acara nasional yang diikuti oleh seluruh eksekutif nasional, kemudian ada 28 walhi daerah termasuk Jambi akan berkumpul di sini. Itu yang diestimasi akan kita hadirkan sekitar 1084 orang rangkaiannya, baik peserta dari tadi saya bilang nasional, kemudian 28 wali daerah, termasuk juga komunitas-komunitas yang hari ini memiliki gagasan-gagasan pemulihan terhadap lingkungan hidup. Nah, tema kita hari ini itu menghimpun kekuatan untuk memperkuat wilayah kedaulatan rakyat. Kenapa kita sebut memperkuat wilayah kedaulatan rakyat? Wilayah kedaulatan rakyat ini adalah gagasan-gagasan rakyat, bagaimana konsep adaptasi terhadap lingkungannya, memanfaatkan lingkungan tetapi dia tidak merusak. Ya, misalnya masyarakat yang sudah damping oleh kawan-kawan Jambi di beberapa desa, besok itu akan ada 28 desa yang akan dihadirkan, ya, di mana selama ini mereka ini mempunyai akses tata kuasa, ya, mengelola kawasan hutan dengan memanfaatkan, dengan tidak merubah fungsi hutan, tapi bisa memanfaatkan hutan untuk fungsi-fungsi ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya. Karena tren kita hari ini kan pembangunan yang eksploitatif, gitu, membangun tapi sisi lain merusak. Nah, konsep WKR ini adalah satu konsep yang ditawarkan oleh Walhi yang sudah digagas sejak tahun 2014, dan Jambi itu sebenarnya spesial bagi Eksekutif Nasional Walhi yang sebenarnya menjadi titik pioner, itu awal dari pengembangan WKR ini, dan kita melihat hari ini cukup. Berarti Jambi itu pilot projectnya? Iya, pilot project. Dulu dia yang paling penggagas pertama, gitu. Dan hari ini kita akan melihat perkembangannya, dan kita akan publikasi sukses story bagaimana pengembangan WKR sebagai solusi atas
krisis iklim dan bencana ekologis Oke. ini, termasuk juga sumbangsihnya dia terhadap kesejahteraan masyarakatnya, di mana ketika masyarakat itu didampingi, diadvokasi oleh kawan-kawan wali Jambi dan wali nasional, mendapatkan izin misalnya 1.000 hektar, Ya. lalu ini didampingi Ya. mulai dari bagaimana tata kelolanya, bagaimana memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sehingga dia tidak termasuk juga mindsetnya. Oke. Dan bahkan jangkauan kita hari ini ingin menjangkau WKR, wilayah kelola rakyat itu kita singkat dengan WKR, ini juga dikenal oleh publik secara luas, termasuk juga jangkauannya untuk anak muda, karena anak muda hari ini atau generasi hari ini tuh akan menjadi pewaris masa depan atas lingkungan yang hari ini kita perjuangkan gitu. Oke, berarti isu WKR ini akan menjadi salah satu isu krusial yang akan dibawa dalam Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini. Betul. Oke. Berarti sebenarnya tadi itu semacam antitesis pada kebijakan pemerintah yang lebih banyak menghadirkan investor untuk mengelola kawasan hutan. Betul. Di sisi lain, yang sudah dipraktekkan, ternyata masyarakat lokal itu mampu sebenarnya melakukan upaya-upaya yang justru Betul. tetap menjaga ya, Iya. nggak merusak. Ya, itu yang makanya ingin kita munculkan dan kita perluas. Harapannya itu ke depan kita punya target sekitar 1,2 juta hektar. Oke. Capaian Walhi hari ini Itu misalnya secara nasional ya, 1,2 secara nasional. Iya, Oke. nasional. Jambi itu 100 ribuan hektar ya untuk 4 tahun ke depan itu Ya, oke. kontribusinya secara nasional. Hari ini sampai 2019 misalnya Walhi itu udah ada di angka 6.000 berapa ya? Ada di angka 6.600 sekian ribu hektar. Ya. 660 sekian ribu hektar. Oke. Terakhir kemarin beberapa bulan lalu itu diupdate di angka 900-an ribu hektar. Wow. Dan harapannya mudah-mudahan ini bisa terus diperluas sehingga masyarakat punya daulat atas sumber daya alamnya, tetapi dia adaptif Ya. menjadi narasi tanding. Kalau kita biasa di Wali itu membuat konsep tanding, kemudian gagasan tandingnya yang sebenarnya dengan konsep adaptif yang dilakukan advokasi pendampingan oleh Wali juga ternyata tidak mampu berkontribusi gitu untuk kesejahteraan, peningkatan ekonominya dan tidak merusak lingkungan, itu intinya. Iya. Artinya sebenarnya masyarakatnya hidup, lingkungannya juga bagus. Iya. Itu ya, bukan masyarakatnya menjadi pekerja, lingkungannya hancur, Betul. yang lain yang dapat Iya. keuntungan gitu ya. Atau Betul. ekonominya dapat tapi lingkungannya hancur. Iya, atau ekonominya dapat, lingkungannya hancur. Artinya adalah ini sebenarnya konsep keseimbangannya, Konsep keseimbangan. antara manusianya Ya, betul. dan alamnya. Bang Dwi, Ya. oke, tadi menarik ya. Sebenarnya sih artinya ini menjadi isu besar yang akan dibawakan dalam event besar ini, event nasional ini. Bang Dwi sebagai pelaksana lokal nih, gimana nih persiapannya supaya ada gagasan besar tadi, ada sebuah ide besar, ada pesan besar yang akan disampaikan. Bagaimana kemudian persiapannya supaya ini nanti sampai nih di acara yang akan dilaksanakan di Jambi. Iya, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini kan satu momentum yang mengintegrasikan dua momentum ya. Oke. Pertama itu momentum ada namanya Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup. Ya. Jadi dalam agenda konsultasi nasional lingkungan hidup itu teman-teman Walhi seluruh Indonesia dari 28 provinsi itu akan melakukan evaluasi dan rekomendasi gitu. Jadi rapat tahunan lah gitu ya. Itu internal Walhi ya? Internal Walhi. Oke. Nah, momentum keduanya adalah momentum Hari Lingkungan Hidup yang tepatnya jatuh pada tanggal 5 Juni. Jadi itu kita integrasikan menjadi satu tema besar, kegiatan besar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup gitu. Nah, itu kan ada dua momentum yang kita integrasikan jadi satu, yang satu internal dan satu eksternal, yang umum gitu lah ya. Yang umum itu kita karena kita melihat ini adalah milik publik gitu ya, semua orang punya hak dan terlibat gitu ya dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Maka desain kegiatan kita juga dalam Pekan Rakyat Lingkungan Hidup untuk eksternalnya gitu ya, untuk Untuk publiknya itu ini desain publik. Oke. Jadi semua orang terlibat di situ, pedagang, kaki lima gitu ya, terus pemerintah, terus tukang becak gitu, aktivis, akademisi, semua akan terlibat. Bahkan teman-teman yang nggak pernah terhubung dalam agenda-agenda lingkungan hidup juga kita upayakan untuk terlibat dalam proses kegiatan Hari Lingkungan Hidup. Itu di mana nih acaranya nih, Bang? Nah, kalau secara teknis gambarannya kita akan lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ya. Jadi tanggal 1 itu kita akan
melakukan pembukaan Oke. yang akan dihadiri langsung dan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi. Ya. Itu lokasinya ada di RCC Hotel Ratu gitu. Ratu di Simpang apa namanya ya? Broni. Simpang Broni. Oke. Nah itu satu hari itu kita akan konsolidasikan beberapa kelompok gitu ya. Ya. Kayak misalnya masyarakat dampingan Walhi Jambi gitu ya. Kemudian juga ada pemerintah, ada teman-teman jaringan untuk melakukan apa namanya seremonial gitu kan. Selain seremonial juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya kayak misalnya deklarasi, kemudian juga ada kita akan menampilkan beberapa produk-produk masyarakat yang Oke. kita display gitu ya, yang nantinya akan kita Produk apa nih, Bang? Tadi aku potong. produk-produk yang memang di apa namanya diproduksi Oke. oleh masyarakat dampingan itu sendiri secara kearifan lokal gitu ya. Oke, Nah, artinya itu hanya tapi itu hanya display hanya contoh gitu ya Iya. di tanggal 1 itu. Nanti kita akan drop di tanggal 5 gitu. 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5 itu menjadi 4 dan puncaknya. 5, ya. Oke, Di jadi tanggal tanggal 1 1 itu adalah etalasenya. Ya. 4 dan 5 adalah kamu mau menikmatinya, Ya. membantu masyarakat Betul. juga, yuk beli di tanggal 4 dan 5. Betul. Oke, sip. Hanya informasi ininya aja. Itu tanggal 1 gitu ya. Tanggal 2, 3, 4 itu ini internal yang tadi saya katakan KNLH, Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup. Itu sifatnya memang tertutup gitu ya. Jadi teman-teman internal Walhi. Nah, di tanggal 4 dan 5 kita sudah memulai puncak gitu. Kalau Oke. memang kalau desain kami di tanggal 5 puncaknya gitu ya. Tapi prepare kita itu dari tanggal 3 dan pelaksanaan sudah tanggal 4, tapi di tanggal 5 kita harapannya itu menjadi agenda puncak. Itu banyak juga yang akan kita libatkan karena memang desainnya apa namanya terbuka. Jadi publik semua itu akan ikut serta terlibat di situ, bahkan apa namanya bisa melakukan transaksi jual beli produk dengan masyarakat yang ada di situ ya, karena kita akan bangun stand-stand dan fasilitasi produk-produk masyarakat dampingan Walhi Jambi dan beberapa jaringan teman-teman lainnya gitu. Nah itu akan bayangan kita itu akan ramai gitu. Kenapa begitu? Karena di tanggal 5 itu kan hari Minggu ya, Car Free Day, sehingga kita membayangkannya agenda Walhi ini apa namanya kalau ingin menjadi satu bagian dari aktivitas rakyat Jambi, kota Jambi gitu ya, maka syaratnya memang harus tidak berjarak gitu ya. Maka desain teman-teman kita sudah sepakat bahwa apa namanya pekan rakyat lingkungan hidup yang salah satunya kegiatan di tanggal 5 itu ada stand pameran bazar gitu ya bahasanya. Itu tersambung dengan pedagang-pedagang yang ada yang biasa ini ya, yang sudah biasa Car Free Day, existing di situ lah. Ya, sehingga kita menginginkannya tidak ada perbedaan antara kaki lima dan kita ini produk-produk rakyat juga yang harus kita promosikan gitu. Oke, artinya ya bukan tidak ada yang diusir juga di sini berarti. Betul. Tidak ada yang dikesampingkan. Tapi membuatnya menjadi berdampingan. Ya. Oke, menarik. Tapi ini ada pawai juga ya? Iya. Dan itu pawai kita di tanggal 5 itu di tanggal 5 memang dimulai di apa namanya pagi hari kita akan apa namanya fasilitasi dari kelompok-kelompok SD, SMP, SMA gitu ya untuk melakukan karnaval yang temanya soal lingkungan hidup. Jadi apa namanya desain kita juga karnaval ini kita dorong untuk menjadi satu momentum yang terus dilakukan oleh pemerintah Jambi sih. Makanya kita skenariokan bahwa karnaval ini ya nanti pemenangnya itu akan dapat apa namanya hadiah Gubernur Jambi, hadiah bergilir. Piala bergilir. Sehingga bayangan kita itu kalaupun nanti teman-teman Walhi itu tidak ada acara di tahun depan gitu ya, ini karnaval tetap akan berjalan dan dia akan di leading oleh pemerintah. Karnavalnya temanya apa nih Bang? Temanya itu soal lingkungan hidup ya. Lingkungan tetap masih dalam konteks lingkungan hidup. Dan apa namanya kriteria misalnya apa namanya pemenang juga mengarahnya ke sana, misalnya kekompakan dan apa atribut-atribut yang mereka bawa apakah masuk dalam apa namanya simbol-simbol lingkungan hidup gitu ya. Artinya sebenarnya ini juga membangun kesadaran ya kepada anak-anak, kita katakanlah generasi Z dan generasi Y. Untuk bagaimana mereka melakukan dari hal kecil, mulai dari mungkin secara diawali adalah sebuah simbolik ya. Awal itu mungkin hanya simbolik, tapi kemudian inginnya adalah ini menjadi besar ke depan. Biasanya aku nggak sabar nih, bagaimana kemudian sebuah event bicara soal lingkungan dilakukan oleh teman-teman dari Walhi. Kalau
yang dilakukan oleh pemerintah saya sudah sering mengikuti gitu ya. Tapi bagaimana versinya Wali saya sebenarnya masih penasaran sebenarnya nantinya. Apalagi baru pertama nih di Jambi nih. Iya, ini dan apalagi kita sudah Iya. lama kehilangan acara besar ya karena Ah, pandemi iya. Covid ya. Betul. Dan ini sudah terbuka ruangnya. Oke, lalu Bang Dani, Iya. ini nanti akan ada juga sebenarnya di sana banyak agenda yang saya Iya. baca di acara ini sebenarnya. Mulai juga tadi ada selain soal wilayah kelola rakyat tadi, juga ada soal launching Eh, launching aplikasi dan yang lain-lain. aplikasi, ya. Ha-ha. Juga ada acara yang sifatnya kayak kelas gitu ya, apa namanya? Set event. Set event. Event, Ha. ya. Itu gimana sih konsepnya gimana? Pertama tadi nyambungkan dari yang Bang Dwi sampaikan itu kan di Wali itu kan ada maklumat yang ingin kita coba juga sampaikan ke publik dan menjadi maklumat bersama gitu. Ya. Apa maklumat bersama itu? Itu temanya pulihkan Indonesia. Oke. Dan ini suara ini sudah lama kita suarakan dan kita tidak ingin suara ini menjadi lewat begitu saja dan dia menjadi sebuah kekuatan yang harus tetap hidup gitu. Makanya di tanggal 1 itu setelah pembukaan itu akan ada talkshow launching misalnya soal sistem informasi WKR. Oke. Sistem informasi WKR ini akan menggambarkan situasi-situasi best practice masyarakat di level komunitas, Oke. apa yang sudah dilakukan, Mhm. baik untuk peningkatan ekonomi tadi, kesejahteraan terhadap pemulihan lingkungan dan sebagainya. Dan itu akan dihadiri oleh kurang lebih sekitar 600 sampai 700 orang. Oke. Ya, setelah itu nanti kita juga akan meminta kesiapan gubernur untuk di panel talkshow dan kita juga sebelumnya itu mengundang Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Tetapi pada saat yang bersamaan karena ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan di luar negeri, akhirnya besok itu ada sekjen dan beberapa dirjen dari Kementerian LHK juga akan hadir gitu. Oke. Oke. Nah, sehingga ini harapannya juga bisa kemudian kita mendekatkan kasus-kasus dan situasi Jambi ini untuk dieksplor. Ya. Lalu kemudian di situ itu akan ada semacam pesan dari publik, Mhm. dari komunitas Ya. terhadap situasi ini. Akan ada tuntutan dari 28 desa yang didampingi oleh Ya. kawan-kawan Jambi. Itu terkait dengan maklumat tadi, bukan? Satu rangkaian. Satu rangkaian. Satu Oke. rangkaian. Gitu. Oke. Satu rangkaian yang nanti akhir dari semua ini itu ada maklumat bersama Oke. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Yang di tanggal 5 tadi itu dibungkus dengan acara karnaval Ya. dengan mendekatkan isu-isu lingkungan ini ke publik tadi itu. Ya. Ya, sehingga aktivitas ini menjadi aktivitas yang benar-benar milik publik gitu. Ya. Ya. Ya, dan harapannya setelah ini juga nanti akan muncul kesadaran secara masif dan kolektif dari publik, khususnya misalnya Jambi, Ya. mulai dari anak-anak, kemudian sekolah dasar, bahkan sampai orang dewasa, bahwa ini penting nih kita ikut terlibat menyelamatkan lingkungan ini sekemampuan kita, Ya. yang dimulai dari diri kita, dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang kita rasakan signifikan untuk perubahan terhadap pemulihan lingkungan hidup, ya kira begitu. Oke, menarik kemudian tadi ada sifatnya apa tadi ya? Sebelum maklumat tadi yang kemudian seperti keresahan masyarakat yang akan diungkapkan dalam sebuah deklarasi gitu ya? Iya. Ah. Nanti ada deklarasi masyarakat Jambi. Ya, Di tanggal 1. Di tanggal 1. Nah, Tanggal ini 1. juga mention dari kawan-kawan Jambi, Bang Dwi juga bisa explore ini. Ya. Gimana tuh deklarasi? Apa sih kalau dideklarasikan Ya, gitu? Apa kami merdeka gitu? Nah, itu kan tadi Jangan tegang-tegang amat ya, selalu aja. Ya. tadi apa namanya kalau maklumat itu di tanggal 5 ya. Jadi itu apa namanya Puncak. puncaknya Puncak. gitu ya, Oke. dan menyampaikan soal isu global gitu. Ya. Nah, kalau di deklarasi tanggal 1 itu ini masih ada gubernurnya. Oke. Itu akan disampaikan secara langsung oleh perwakilan dampingan masyarakat Jambi gitu. Oke. Perwakilan Wali Jambi ya. Nah, ada 8 poin yang akan disampaikan. 8 poin itu terkait dengan soal penyelesaian konflik, soal apa namanya WKR gitu ya, Ya. wilayah kelola rakyat yang kita bungkus dalam deklarasi gitu ya. Oke. Tapi poin-poin utamanya sih Ya, aja ya. 8 poin itu Gambarannya. manifest dari persoalan-persoalan lingkungan hidup di Jambi Jambi, dan iya. keadilan wilayah kelola rakyat gitu. Itu 8 poin itu bagian didapatkan dari proses diskusi dan pengalaman panjang mendampingi masyarakat Jambi ya, dari teman-teman wali Jambi.
dan itu juga udah kita peras bener itu jadi 8. Sebenarnya masih ada sekitar 28 gitu kita peras. Karena jadi persoalan 8. Jambi itu kompleks ya. Komplek. Jadi kita peras jadi Ada 8. persoalan konfliknya, Konflik. ada persoalan deforestasinya, Iya. ada persoalan Tapi kebijakan. paling tidak 8 itu mewakili semua Mewakili. itu. Iya, Oke. mewakili semua itu. Oke. Soal HAM, soal lingkungan, soal gender, soal WKR mewakili. Oke. 8 poin itu. Nanti teman-teman Bang Suang bisa mendengar. Dan sekarang masih kita Ya, rahasiakan. jangan dulu. Bisa. Karena itu sebenarnya akan menjadi kejutan ya. Mungkin itu juga aku meyakininya adalah kalau dari mendengar tuntutannya tadi itu sebenarnya adalah keresahan dari masyarakat di sana yang kemudian akan disampaikan dalam deklarasi tadi gitu ya. Oke. Itu mungkin akan menjadi poin penting juga untuk menyelaraskan kebijakan di level kebijakan nantinya bahwa Harapannya gitu ya. ini loh seperti ini loh keresahan masyarakat yang kemudian jangan dianggap sepele gitu ya. Betul. Iya. Karena itu sudah semacam kesimpulan gitu ya, semacam kesimpulan umum mungkin. Walau secara tatanan praktis mungkin akan ada perbedaan juga ya di setiap daerah kan ada perbedaan tuh. Oke. Kalau kita masuk ke acaranya nanti, tadi udah disampaikan sih bagaimana kemudian di sana kan terlibat tadi masyarakat secara umum, ada pelaku UMKM juga, akan ada juga apa namanya itu masyarakat dampingan, Musisi juga. musisi juga, komunitas hiburan seni, gitu ya. ya. Oke, lalu siapa lagi tadi ya? Pengambil kebijakan juga akan ada ya. Kalau kita kemudian bicara best practice-nya kemudian untuk masyarakat atas kegiatan besar yang dilakukan oleh teman-teman WALHI ini, kira-kira seperti apa? Best practice itu ini kan upaya yang telah didampingi oleh kawan-kawan Jambi terhadap bagaimana pemulihan lingkungan. Ya. Misalnya di satu sisi ketika akses terhadap wilayah hutan ini dari advokasi kawan-kawan Jambi ini bisa mendapatkan aksesnya, misalnya Ya. 1000 hektar nih Ya. dapat di salah satu desa misalnya di Jambi ini, lalu itu mulai dilakukan pemulihan konservasinya, pemilihan jenis tanamannya, Oke. lalu membaca potensi geografisnya, kemudian potensi-potensi yang bisa dihasilkan dari hasil hutan, lalu setelah didapatkan nih, misalnya kopi contoh Ya. nih. Nah, kopi itu kalau rata-rata kan angka harga jualnya itu di publik itu 15 sampai 20 ribu paling mahal yang biasa. Ya. Lalu ternyata setelah mereka punya akses, Oke. kuasa mengelola ini ternyata belum sejahtera nih kan. Ya. Nah. Itu harganya juga kecil. Lalu itu didampingi untuk peningkatan kapasitasnya. Dilatih dia cara ngolah kopi, ya, kemudian ada difermentasi, kemudian nilai jualnya menjadi bertambah. Kalau misalnya diolah, di packaging lagi, kemudian dikemas bagus, ini apa namanya meningkat lagi. Bahkan kita di nasional ini, kenapa WKR itu tadi menjadi narasi tanding untuk konsep pemulihannya? Hari ini kita menggagas bahwa produk-produk rakyat yang dihasilkan dari best practice tadi itu bisa tidak main di level komunitas saja. Oke. Di samping dikonsumsi oleh publik kita, yang besarnya ini tidak dimainkan oleh kelompok-kelompok tengkulak yang selama ini hanya mencari keuntungan di situ. WALHI secara ini juga sedang menggagas ada koperasi dan asosiasi pengelola perhutanan sosial, mendorong dua organisasi ini berkolaborasi untuk bagaimana potensi rakyat ini bisa main di level besarnya sampai ke eksportir misalnya. Kayak salah satu dampingan kita di Sulawesi itu ada 18 ton yang tahun ini kita dapatkan dari pameran pesona kemarin di KLHK. Wow. Harapannya pameran di Jambi ini juga melahirkan best practice rakyat, misalnya ada produk kopi yang sesuai standar yang diinginkan oleh buyer. Ya. Karena kita juga undang nih buyer-buyernya, Oke. melihat potensi yang ada di Jambi yang bisa dikerjasamakan untuk dalam nuansa pemulihan ekonominya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Apa potensinya nih? Misalnya Pinang, apalagi yang lain itu bisa didorong untuk main di level tidak saja sekedar produksi, Ya. tapi mengolah, meningkatkan nilai tambahnya dan bahkan di level ekspor gitu. Oke, Itu artinya yang- instrumen-instrumen untuk kemudian membuat petaninya semakin bergolak tadi itu yang dibangun. Iya, itu berstrategis. Nah, kemudian sisi lainnya juga misalnya tidak cukup nih dengan kita mengemas ini, lalu belum kita main pada level industri dan produk diproduksi sampai ekspor gitu. Misalnya kayak dari kopi nih, ada nggak misalnya potensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah nih? Nah, besok itu kita akan datangkan teman-teman yang
punya keahlian memproduksi barang dari produk turunan kopi gitu. Oke. Misalnya di tanggal 4 itu kita undang salah satu narasumber yang sudah punya best practice dampingan Walhi sebelumnya itu, Oke. ya dari Sulawesi, itu untuk melatih publik kita di sini. Ya. Hari ini misalnya kalau ada yang nonton Tribun ini boleh datang di situ, ikut terlibat, belajar bersama. Itu nanti akan ada praktik pembuatan parfum dari kopi, ada workshopnya. Oh. Kemudian untuk lip balm, ya, untuk bahan-bahan kecantikan, untuk sabun dan beberapa produk Untuk turunan kopi. milenial cocok banget. Iya, jadi kalau publik yang hari ini misalnya nonton Bang Suang nih, besok berarti harus datang nih, Iya. melihat ini, dan harapannya workshop ini menjadi oleh-oleh yang bisa diambil oleh masyarakat Jambi yang terlibat ini, yang ke depan itu menjadi pengetahuan yang ada di Jambi dan dikembangkan oleh publik secara luas gitu. Oke, betul. Salah satu itu Salah best satunya. practice-nya, belum lagi misalnya bicara soal pengelolaan yang lain. Salah satu juga sebenarnya kalau kita bicara Jambi kan juga ini apalagi masuk ke isu urbannya ya. Iya. Isu urbannya adalah ketika terjadi kebakaran. Ya. Iya. Ketika terjadi kebakaran, terjadi kabut asap, lalu semua ngeluh. Betul. Itu sebenarnya isu urbannya itu ya. Kemudian ketika terjadi kadang longsor di Merangin, orang kota kadang so what gitu loh gitu ya. Tapi ketika udah terjadi karhutlah, terjadi asap, wow gitu. Kadang gitu ya. Tapi hal-hal gitu kemudian yang menyangkut banyak ini menyangkut tentang kebijakan, semuanya ada di situ. Itu akan masuk juga di dalam agenda ini atau seperti apa sih? Besok itu kan di side event itu kan ada beberapa rangkaian kegiatan, termasuk juga transisi keadilan iklim. Oke. Nah, itu juga akan bicara banyak soal perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis akibat aktivitas kelompok-kelompok kepentingan ya, termasuk tadi kebakaran asap karena kepentingan eksploitasi lahan untuk perkebunan sawit dan tanaman-tanaman monokultur lainnya. Yeah. Itu juga nanti akan ada set eventnya di tanggal 1. Tanggal 1 yang tadi melibatkan sekitar 700-an orang itu, setelah dibuka kemudian ada launching platform sistem informasi WKR. Siangnya itu ya, itu ada set event sekitar 7. Oke. Ya, yang paralel. Ada pelatihan paralegal untuk publiknya, ada workshop penguatan kelembagaan untuk tadi kelompok-kelompok dampingan desa itu penguatannya. Kemudian ada lagi pengembangannya, ada lagi bicara isu urbannya, soal sampah, kemudian soal kebakaran hutan dan lain sebagainya. Yang harapannya begitu selesai tanggal 1 itu kita dapatkan nih apa isu yang terjadi di Jambi, lalu itu di tanggal 2 dan 5 itu akan diolah lagi, dieksplor lagi dalam diskusi-diskusi internal di Walhi yang akan kemudian kita bungkus menjadi gagasan yang kita perjuangkan di level nasional dan dunia. Oke, sebenarnya kata kuncinya adalah kalau mau terlibat aktif dalam penyelamatan lingkungan maka hadirlah di acara itu. Karena akan bisa memberikan masukan juga di situ. Iya, sambil menikmati produk-produk Nusantara, ada kopi Nusantara juga kita hadirkan. Nanti ada barista khusus yang akan menyajikan. Kita tinggal pilih, datang ke sana pilih kopi dari mana gitu. Oh, bayar nggak Bang? Insya Allah kalaupun bayar itu donasi, tidak kemudian ditentukan berapa. Tidak komersil. Iya, tidak komersil, karena harapannya dari teman-teman yang mencari kopi itu kalau mau mendonasi di kawan-kawan Jambi itu ada namanya lubuk donasi. Yang harapannya duit yang terkumpul ini untuk pemulihan lingkungan di Jambi itu bisa. Oke. Itu artinya adalah acaranya dari kita untuk kita. Iya. Keren. Oke, Bang Dwi sebagai tuan rumah nih yang kemudian pasti persiapannya ini sudah H-7 ya, atau nggak sampai lagi H-7? H-6. Sudah sangat mepet nih. Mepet. Ya, sudah sangat singkat ya. Kalau saya pengalaman sih eventnya makin dekat tuh dak dikduknya tuh makin ini ya. Nggak bisa tidur. Oke. Tapi tidur lah. Kalau teman-teman sendiri optimismenya dan juga harapan-harapannya apa nih Bang Dwi sebagai penutup kita di sore ini? Pertama itu memang ini harus di internal Walhi Jambi juga ya. Memang harus kita sering evaluasi, kita harus hati-hati nih menerima agenda ini. Paling tidak soal niat baik gitu harus dikoreksi gitu. Kalau kita berangkatnya nggak pakai niat baik, ini kacau semua ini. Oke. Nah, alhamdulillah kita sih udah clear soal itu ya. Pertanyaannya apa, niat baik apa gitu ya? Yang tadi kita sudah panjang lebar kita bicarakan gitu.
tidak jauh-jauh soal kita ini sedang peduli soal Oke. lingkungan hidup dan peduli juga soal hak-hak rakyat atas wilayah kelolanya gitu. Sehingga apapun situasinya walaupun sudah mepet gitu waktunya ya kita sih sudah yakin bener udah digigit bener itu ini berada, bakalan mendetek jalan lah ya. gitu ya bakalan jalan apalagi kalau misalnya kita sudah cepat juga sama teman-teman media kayak Tribun ini udah nangkap gitu untuk mempublis prakondisi ini juga bagian dari strategi untuk menyesuaikan acara gitu. Oke, mudah-mudahan acaranya lancar. Tapi kita masih akan ada beberapa kali lagi nanti ngobrol dengan teman-teman Walhi, membahas Betul. persiapan ini dan membahas Isu-isu lainnya. isu lain di Yang- dalam ya. acara ini lebih dalam lagi. Ini baru Ya, pembuka, ya. ya. Jadi nanti apakah Bang Dwi atau Pak Bang Dan yang lain atau lah. siapapun Banyak, ya. nanti. Yang Nanti akan ahli-ahli, banyak. yang pawang-pawang lain itu Besok ini banyak. kan kalau teman-teman Tribun bicara set eventnya, Ya. set event yang mana misalnya soal WKR, nanti akan ada teman-teman yang Ya. spesial ngurus WKR di Eknas dan teman-teman Jambi itu akan kita datangkan. Perubahan iklim Ya. juga soal perubahan iklim ada juga ya. Artinya ini adalah sebagai pembuka, kita baru mengupas kulit luarnya. Iya. Nanti lebih dalam lagi kita akan bahas di dialog kita di episode yang akan datang, yang akan kita lakukan secara berangkaian setiap hari, mudah-mudahan ketika tidak ada persoalan teknis. Oke Tribuners, sampai jumpa. Saya Song Sitanggang bersama dengan Bang Dani dan Iya. Bang Dwi. Ya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.